kita oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Bahkan kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati indahnya kalau kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab itu kita mau katakan terima kasih Tuhan. Bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami ya Roh Kudus. Engkau baik ya Tuhan. Yesus. Kasih-Mu yang besar buat kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya. Jika kami melihat Tuhan keluar dunia ini, Tuhan sedang menghadapi polemik Tuhan, sedang menghadapi Tuhan berbagai masalah Tuhan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan setiap hari kami Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Kami boleh berdiri sampai saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih juga untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah Tuhan. Kami mau mengawali Tuhan minggu yang baru ini Tuhan dengan langkah yang benar Tuhan, dengan langkah yang tepat, yaitu kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan, biar kami boleh menikmati Tuhan hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, melalui pujian penyembahan, melalui firman yang kami dengar Tuhan, biar jiwa kami boleh kembali disegarkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini maupun jemaat yang sedang dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Engkau tibakan mereka Tuhan dengan selamat Tuhan, biar kami boleh kembali beribadah bersama-sama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar kuasa-Mu saja yang bekerja Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau tolong usir segala intervensi kuasa roh jahat dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami satukan hati kami tolak kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya kuasa-Mu yang mengalir Tuhan. Oh Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu lebih dan lebih lagi, curahkan harapan-Mu lebih dan lebih lagi untuk kami semua, agar kami boleh menikmati hadirat-Mu dengan maksimal, biar jiwa dan pikiran kami boleh fokus tertuju hanya kepada-Mu. Oh haleluya, haleluya, glory bagi nama-Mu. Kami mau habiskan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini pujian kami kepada-Mu Tuhan. Ini syukur kami kepada-Mu yang berkata terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Kami naikkan pujian kami hanya bagi Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami ada sampai saat ini. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh nikmati hidup yang baru bersama dengan Engkau, menjalani hari-hari kami di tahun yang baru ini, menjalani
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tapi Dia adalah paling hebat dalam hidup kita. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, dan kita mau berkata terima kasih Tuhan, kesempatan Engkau boleh berikan lagi kepada kami untuk kami beribadah kepadamu, menjalani hari-hari kami ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi untuk memuji nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kepada yang di bawah, di atas ini masih kosong. Ya, kecuali yang nggak bisa, ayo di atas semua naik, di atas masih kosong. Mari sambil kita berkata halo, kasih salam dulu. Mungkin tahun baru kita belum kasih selamat tahun baru, kita kasih selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan Yesus yang memberkati
hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
menyertai setiap perjalanan hidup kita. Hari demi hari kita boleh lalui, dan kita berkata sampai saat ini kita ada. Itu oleh karena Tuhan. Sebab itu di tahun yang baru, hari yang baru Tuhan berikan buat kita. Kita terus berkata bahwa kita terus melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Situasi kondisi seringkali membuat hati kita tidak damai. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, damai yang diberikan oleh Tuhan itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Haleluya, haleluya. Dan saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Dia akan memberikan ketenangan, kekuatan, kemampuan dalam kita mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jalan hidup. Katakan bersama hatiku damai, walau dalam jembatan ketuhan. Bersama hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Dari awal kita jadikan dari bersama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau terima firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kedamaian, firman Tuhan yang memberikan ketenangan, bahkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari angkat tangan, katakan bersama
kasih Tuhan, kami damai ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami tenang ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami nyaman ketika kami ada di dalam Tuhan, karena hanya Engkau jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Hanya Engkau jawaban dalam setiap pergumulan, setiap kehidupan kami. Bahkan yang memberikan ketenangan, kemampuan dalam kami menjalani hidup kami di hari-hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi dengan iman kami berkata, bersama dengan Tuhan kami mampu, karena Engkau yang memberikan ketenangan, kedamaian bagi kami. Dan saat ini firman-Mu akan disampaikan kepada kami. Kami percaya itu akan memberikan ketenangan, kemampuan bagi kami. Firman-Mu itu yang mampu memberikan kekuatan untuk kami berjalan bersama dengan Engkau, melakukan setiap perintah firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Isi hati Tuhan Engkau bukakan lewat hamba-Mu, sehingga itu menjadi jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Kuasai hati kami, kuasai tempat ini. Firman-Mu yang disampaikan, dia masuk, tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk tenang untuk menikmati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk pada ibadah yang kedua saat ini, dan mari jemaat Tuhan kita langsung masuk pada firman Tuhan. Saudara, kita akan masih membicarakan tentang tema yang di awal tahun yang sedang kita bahas, saudara. Tema dalam berjalan dalam kebaikan Tuhan. Ya. Dan kita sudah membahas pada poin yang pertama, saudara, bagaimana suatu janji Tuhan tentu pada bangsa Israel bahwa mereka akan berjalan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Namun satu hal yang perlu dibangun adalah, saudara, saya katakan bahwa suatu tanda, saudara, dalam kehidupan bagi kita, saudara. Jadi ketika Tuhan sudah berjanji berjalan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, terlebih di awal tahun ini, saudara, ada satu hal yang tidak boleh kita lupa. Kita sudah membahas minggu lalu tentang caranya Tuhan, atau percaya akan cara Tuhan. Ya, itu poin yang pertama kita sudah bahas minggu lalu. Nah, kita akan membahas, saudara, pada poin yang kedua pada saat ini, saudara, adalah poin yang kedua. Kita akan bahas tentang tanda, saudara, orang yang akan berjalan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan adalah dia akan mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu poin yang kedua akan kita bahas. Yang kedua adalah mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Haleluya, saudara ya. Mari kita membaca terlebih dahulu, saudara, ayat yang menjadi pendukung dalam poin yang kedua ini. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Perikop di sana perkawinan di Kana. Jemaat Tuhan baik di lantai atas, lantai bawah, dan juga yang beribadah mengikuti ibadah online boleh bangkit berdiri. Kita akan membaca bergantian dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dariku? Aku belum datang. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 pelayan yang disediakan untuk basuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3.000. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cobalah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan air baik-baik dahulu, dan setiap orang puas minum baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yang terakhir, baca bersama-sama 2-3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Oke, jemaat Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca, saudara, bahwa saudara melihat ada terjadi satu mujizat, dan mujizat ini kita kenal adalah mujizat yang pertama ketika Yesus lakukan ketika dia menjadi manusia, atau dikatakan ketambahan manusia, maksudnya begitu ya. Nah, itu mujizat yang pertama adalah air menjadi anggur. Nah, kalau saudara melihat lagi, sudah dikatakan bahwa di daerah itu dikatakan Galilea. Saudara paling kenal, saudara kalau orang bilang itu Galilea, saudara pasti bilang Danau Galilea. Ya. Nah, itu ada kalanya bilang Tiberias, ya. Dan saudara kalau bilang begitu itu seputar, jadi seputar Galilea. Danau itu besar sekali. Jadi ketika dibilang saudara, ada di Kana itu di pinggir Galilea juga, ada di Tiberias itu, jadi ada kota-kota kecil yang menempel di dekat-dekat Tiberias itu. Tapi satu danau saja, satu danau namanya Danau Galilea. Ya, itu saja. Dan mari kita akan masuk, saudara melihat. Ayat pertama berkata begini, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Perhatikan, ada hari ketiga. Kenapa bila hari ketiga, saudara? Karena begini, orang Israel itu kalau mereka mau menikah, itu ada pesta biasanya 7 hari. 7 hari. Jadi mereka itu, mempelai pria telah menyiapkan segala sesuatu. Termasuk saudara adalah anggur. Jadi anggur itu sudah direncanakan untuk disiapkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, 5, 6, sampai 7. Ya, 7 hari dia harus menyiapkan. Tapi kalau saudara lihat di sana, dan dikatakan di ayat yang pertama bahwa ibu Yesus ada di situ karena memang mereka diundang di situ, dan ibu Yesus sudah lebih dahulu. Sementara Yesus itu terlambat. Dalam arti kata juga bukan terlambat, tapi di dalam pasal yang pertama, bagian terakhir, ternyata Yesus masih ada pelayanan-pelayanan di sana, dan Yesus itu datang di hari ketiga, ya, di hari ketiga. Dan di mana saya katakan tadi bahwa karena hari itu dia bisa ada di hari keempat, pesta itu sampai hari ketujuh. Nah, selanjutnya lagi, saudara, bahwa dikatakan ayat 2, Yesus diundang di sana, dan ayat ketiga kita akan masuk, ya, kita akan melihat di sana. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, ya, jadi kepadanya. Ketika Yesus sudah di sana, mereka kehabisan anggur. Saudara, ini satu peristiwa yang dimana di luar dugaan, di luar satu perencanaan yang sudah matang. Orang kalau menikah itu memang sudah rencanakan semua, sudah. Jauh hari dia sudah rencanakan. Tidak ada orang mendadak begitu. Dia berencana mau menikah mendadak jadi, tidak. Jauh hari dia sudah rencanakan, anggarannya dia sudah rencanakan semua. Nah, khususnya di bangsa Israel adalah hal yang utama dalam sebuah pesta itu adalah anggur. Tidak boleh tidak. Anggur itu wajib ada. Nah, perhatikan di sana, saudara, bahwa Maria menyampaikan, dikatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Jawab Yesus apa? Ayat yang 4. Ya, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, kepada ibu Yesus, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku apa? Belum tiba. Perhatikan, saudara, bahwa seharusnya, saudara, bahwa menurut kita saatnya dong, karena anggur sudah habis. Tapi yang perlu kita pelajari lagi di sana bahwa dalam ayat yang ketiga, ketika Maria menyampaikan ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya mereka kehabisan anggur. Perhatikan, saudara, bahwa sebetulnya apa yang melandasi Maria berkata mereka kehabisan anggur? Maria sebetulnya percaya Yesus itu punya cara
untuk melakukan anggur bisa ada. Haleluya saudara. Karena begini saudara, bahwa acara pesta sudah berjalan, di tengah jalan anggur tidak ada. Mau kemana mencari anggur lagi yang terbaik? Itu tidak ada. Kedua saudara, bahwa ketika diperhadapkan demikian, Maria dengan begitu cepat meresponi iman yang dia imani. Bahwa dia imani Tuhanku punya cara untuk melakukan sesuatu yang manusia tidak punya cara. Atau manusia sudah kehabisan cara. Ini yang sudah kita bahas dalam poin pertama. Betapa penting setiap kita anak Tuhan, saudara. Betapa penting kita terus punya iman bahwa percaya Tuhan punya cara. Begitu banyak saudara, saya bilang tadi bahwa pesta itu sudah direncanakan. Pesta itu sudah dihitung semua dan itu pasti cukup. Tidak mungkin tidak. Saya melanjut seperti lalu. Saudara dan saya sudah merencanakan segala sesuatu. Kadang-kala kita sudah membuat sesuatu yang kita sudah hitung. Contoh begini. Di antara saudara pernah merenovasi rumah. Ya. Saudara kan sudah hitung ya. Atau mau bangun rumah, renovasi rumah lah biasanya. Dia hitung anggarannya sekian. Bahkan dia sudah konsultasi. Ya. Sekian. Oke, tak. Habisnya sekian. Udah, dia udah siapkan sekian. Tapi ternyata setelah dia lihat anggaran sudah habis, dia bilang, waduh, ini baru 75% ini. Belum selesai ini. Nah gitu. Padahal sudah direncanakan. Nah demikian kalau kita melihat saudara bahwa ketika saudara mau pesta ini berjalan, dikatakan kehabisan anggur, tapi satu hal yang ada dalam hidup Maria, dia sudah berpegang pada imannya bahwa Tuhanku punya cara. Makanya dia datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, waktuku belum tiba. Maria tidak menjawab apa-apa. Dia cuma tahu Tuhan punya cara. Entah waktunya nanti, waktunya sekarang, terserah. Dia tidak mau ganggu Tuhan itu. Dia cuma bilang Tuhan punya cara. Haleluya saudara. Kita juga tidak boleh paksa Tuhan. Tuhan sekarang dong Tuhan. Ini sudah Tuhan, sudah habis ini anggur. Ini sudah habis, saya punya kebutuhan ini Tuhan. Kita tidak bisa paksa Tuhan. Tuhan cuma minta seperti Maria kepada kita. Kita hanya punya iman dan berkata, Tuhan Engkau punya cara. Haleluya saudara. Nah ini yang saya katakan saudara dalam Tuhan, bahwa masih menyambung dalam poin yang pertama untuk kita membahas dalam poin yang kedua, bahwa betapa penting kita harus beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya cara untuk kita berjalan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada cara Tuhan. Dan kita masuk pada poin yang kedua ini, begini saudara. Maria berkata, masuk pada para pelayan. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, mari baca bersama-sama. Nah kita mulai masuk pada poin yang kedua, mentaati apa yang diberitakan Tuhan ya. 2 ayat 5, 2, 3. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu apa? Perbuatlah itu. Perhatikan, tadi Maria datang pada Yesus. Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, waktuku belum tiba. Maria bukan pergi kepada Yesus, dia datang kepada pelayan-pelayan. Dia bilang kepada pelayan-pelayan, ini pelayan-pelayan ini memang mereka khusus melayani anggur, saudara. Istilah mereka sudah, kalau sekarang sudah lihat ada name tag-nya itu. Oh, kalau di pesta, oh ini pelayan-pelayannya, saudara. Supaya ketahuan kan, saudara. Nah, mereka pun para pelayan ini sudah ketahuan. Mereka punya baju khusus. Oh, ini pelayan-pelayannya. Jadi Maria memanggil mereka pelayan-pelayan anggur ini, dikatakan, apa yang Yesus katakan kepada kalian, kepada pelayan-pelayannya, buatlah itu. Di sini sudah Maria mulai perkenalkan. Kamu kalau Tuhan bilang apa, Yesus bilang apa, jangan bantah ya. Jangan bantah sedikit pun. Kamu taati saja apa yang dia bilang. Taati saja. Pokoknya Yesus bilang apa, taati saja. Saudara, kenapa Maria menekankan kamu taati saja? Maria sudah tahu juga, saudara, ketika seseorang mau masuk melihat
mau bicara tentang caranya Tuhan yang Maria sudah iman, memang saudara tidak akan masuk dalam hitung-hitungan atau akal-akal yang ada dalam pikiran para pelayan-pelayan anggur pada waktu itu. Karena mereka akan berhadapan, para pelayan ini, dia bertugas adalah melayani tamu-tamu dengan pakaian mereka sudah adalah pakaian melayani anggur. Sehingga Maria sudah tahu, kamu pasti akan membantah atau kamu tidak akan kerjakan nanti. Kalau apa yang Yesus suruh. Buktinya Yesus menyuruh mereka apa, saudara? Ayat yang ke-6. Di situ, baca bersama-sama, 2, 3. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buih. Jadi adat orang Yahudi itu zaman dulu, saudara, mereka itu kalau pergi pesta pun tidak seperti saudara, pakai pakaian rapi, pakai sepatu, saudara. Zaman dulu itu tidak pakai sandal mereka, dan banyak pasir-pasirnya kalau saudara pergi ke sana. Daerah sana daerah padang gurun biasanya, saudara, berbatu-batu. Nah, kaki mereka itu sudah biasa, saudara. Kalau ada acara begitu, masuk rumah, ada tempayan-tempayan, ambil air itu dibasuh supaya bersih ke dalam. Ya. Nah, itu udah kebiasaan mereka. Tapi airnya bersih, saudara. Nah, ada tempayan-tempayan itu dikatakan, Yesus berkata itu ada berapa tempayan tadi, saudara? 6 tempayan. Sekarang lihat ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Berarti tempayan-tempayan itu sudah mulai banyak yang kurang, ya, kurang air maksudnya. Jadi Yesus berkata, isi sekarang penuh dengan air semua tempayan-tempayan. Sekarang saudara lihat, mereka taati. Karena mereka ingat Maria bilang, apa yang Yesus bilang kamu lakukan, jangan membantah, taati saja. Jadi para pelayan-pelayan ini, oh Yesus suruh isi air pertama. Ya, mereka isi air penuh. Selanjutnya apa lagi Yesus bilang? Sekarang apa Yesus bilang? Ayat yang ke-8. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepada pelayan-pelayan itu, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Saya mau kasih gambar. Saudara, kalau saudara yang pegang name tag itu, taruh di sini. Saudara adalah pelayan anggur. Sekarang saudara disuruh cedok itu air. Waktu dicedok sudah anggur apa air, saudara? Dibilang tadi apa, saudara? Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang apa, saudara? Cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawa. Jadi sebelumnya airnya mereka cedok airnya. Ambil airnya. Di sini ditulis name tag pelayan anggur. Coba saudara pikirkan, saudara akan bertentangan. Ada rasa malu, ada rasa gengsi. Ini gimana ini? Kalau saya yang suruh saudara, seandainya memang saudara seandainya pelayan anggur, terus saya bilang, bawa sana, bawa ke pemimpin pesta, bawa kepada tamu-tamu. Sementara saudara di sini ditulis pelayan anggur. Dan saudara sudah tahu bahwa kalau orang di pesta itu tidak dikasih anggur, cuma dikasih air, itu memalukan. Memalukan. Baik para pelayan, baik semua undangan. Mereka akan mencibir lah, saudara. Mereka akan omongi. Ini apa ini? Jadi para pelayan itu, saudara lihat bahwa mereka tetap berpegang apa yang dikatakan oleh Maria. Taati apa yang Yesus bilang. Itu intinya. Sehingga mereka tetap mentaati, mencedok airnya, bawa kepada pemimpin pesta. Yang mereka bawa adalah air. Dalam bawa air. Tapi selanjutnya lagi. Ayat 9, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah apa? Menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang terus menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara boleh lihat alur ceritanya itu ya, saudara. Bagaimana dari dikatakan air, terus dicedok oleh para pelayan-pelayan,
dibawa kepada pemimpin pesta, dan pemimpin pesta itu dia mengecap air itu yang sudah berubah jadi anggur. Dia berkata begini, wah, kalian ini pelayan-pelayan kok caranya berbeda. Biasanya anggur itu yang paling baik disajikan dulu. Nanti kalau sudah belakangan, mungkin tamu kan tinggal dikit. Kalau sudah belakangan ya sudah. Ini karena ini kan 7 hari, orang bisa datang, ganti lagu, tamu, begitu. Datang lagi, begitu ya. Tapi ini kenapa berbalik? Belakangan ini kamu kasih anggur yang baik, yang luar biasa bagus. Saudara, anggur itu butuh fermentasi yang cukup lama. Saya ingat waktu di Kana, kita orang kalau ke Israel kan pasti dibawa di Kana ya, akan disuruh cicipin anggur. Saya diajak oleh pembimbing tur, dia panggil saya Abuna masuk sini. Jadi saya pergi ke ruangan khusus di luar dari rombongan. Kenapa? Abuna cicipin ini anggur di sini. Saya cicipin. Manisnya enak sekali. Mau lagi Abuna? Jadi mungkin stokinya sebesar ini atau sebesar itu. Mau lagi saya gitu. Minum lagi saya. Wah, enaknya luar biasa. Duduk, enak ya Abuna, enak. Mau lagi? Saya begini. Wah, setelah saya jalan saya bilang, ini gempa bumi atau apa ya, saya bilang. Waduh, saya mulai mabok. Waduh, saya bilang, ini cuma minum segini. Dia bilang, ini Abuna, anggur yang Abuna minum. Itu dia berapa tahun dia bikin? Mungkin 3 sampai 5 tahun fermentasinya. Nah, dia bilang ada lagi Abuna yang lebih lama. Itu lebih hebat lagi. Saya ada yang saya dikasih saya, ada yang saya beli. Cuma yang difermentasi 2 atau 3 tahun punya. Saya ingat ya, jemaat pernah kita bawa pulang ada perjamuan kudus ya. Saudara mungkin masih ingat, pakai itu terus setelah itu bilang rasa mabok ya. Padahal cuma 1 sloki itu ya, itu cuma fermentasi cuma berapa tahun itu, tidak lama saudara. Ini dikatakan kembali pada firman Tuhan. Ini pemimpin pesta ini yang sudah biasa saudara, sudah biasa mencicipi anggur. Setelah dia cicipi dia bilang ini anggur yang terbaik ini. Oke, kita tidak masuk di sana. Kita kembali kepada tema yang kita bahas. Pentingnya saudara bagaimana kita akan berjalan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan adalah saudara mentaati kebenaran firman Tuhan. Perhatikan, saya kembali lagi. Ketika para pelayan-pelayan ini mencedok air, pokoknya mereka taati saja. Tetapi kita lihat saudara, ketika dia mentaati, dia melakukan perjalanan. Ternyata saudara, bukan terjadi di situ anggurnya. Air berubah jadi anggur bukan di tempayan, tetapi pada waktu dalam perjalanan. Pada waktu dalam perjalanan terjadilah di situ. Ini penting bagi kita. Kadang-kala begini kita pelajari di sini. Kadang-kala ketika kita, aduh mau mentaati, aduh tidak masuk di akal nih, aduh seperti ini. Ini. Taati saja. Aduh sudah taati kok tidak terjadi apa-apa juga dalam hidup saya. Apa yang saya gumulkan tidak terjadi. Pelajaran bagi kita saudara. Pokoknya begini saudara, pikirkan saja tugas kita adalah mentaati firman. Itu saja. Haleluya saudara. Entah itu saudara kapan dia akan terjadi. Dan kalau kita melihat ketika seorang mentaati kebenaran tidak langsung, jangan putus asa. Justru dikatakan dalam perjalanan disitulah terjadi air menjadi anggur. Saudara bahkan mungkin begini, saya sudah datang beribadah, tapi saya tidak alami apa-apa, saya biasa saja. Jangan bersungut, saudara. Haleluya, saudara. Jangan bersungut, datang saja. Saya juga tidak tahu apakah engkau perjalanan pulang, ataukah besok, ataukah memang lusa, atau kapan. Yang jelas kita lihat, setelah mereka mentaatinya, ternyata di perjalanan menuju kepada pemimpin pesta, terjadi cara Tuhan bekerja. Haleluya, saudara. Kita pasti akan berjalan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi betapa penting memang Tuhan mau, saudara. Tuhan mau kita harus mentaati kebenaran firman Allah. Saya mau katakan begini, saudara Islam Tuhan, bahwa betapa kita harus menyadari, saudara,
Tujuan Tuhan menyuruh seseorang mentaati karena memang Tuhan mau, saudara, setiap kita harus kembali kepada prinsip utama setiap manusia seperti Adam dan Hawa, saudara, di mana mereka hidup dalam ketaatan. Pertama sebetulnya bukan Adam dan Hawa ya saudara. Pertama adalah para malaikat-malaikat. Para malaikat-malaikat ini kita lihat saudara, bahwa sebetulnya sudah hidup taat dari awal. Tapi kita lihat lama-kelamaan ketidaktaatan terjadi. Melanggar lalu Lucifer dan pengikutnya tidak mentaati lagi kebenaran Tuhan. Begitu juga Adam dan Hawa. Tuhan sudah ciptakan mereka di Taman Eden, hidup dalam sebuah ketaatan. Tapi iblis lagi datang kepada mereka, jangan taati lagi kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kembalikan lagi setiap orang yang percaya, yang sudah mengikut Yesus, supaya kita kembali menjadi seperti semula. Taati terus firman Tuhan. Itu Tuhan mau. Gampang bagi Tuhan sebetulnya menolong kita. Amin saudara. Gampang Tuhan mau lakukan sesuatu. Tapi untuk apa Tuhan bilang, iya saya mau tolong kamu, saya berkati kamu. Tapi kalau kamu tidak menjadi orang yang taat, itu bukan karakter anak Tuhan yang tinggal di sorga. Kita ini masih tinggal di bumi yang sedang disiapkan oleh Tuhan untuk tinggal di sorga. Haleluya saudara. Tinggal di sorga itu orang berkarakter taat. Sehingga Tuhan mengajarkan orang-orang yang sudah selamat ini, kita ini sudah selamat, tapi karakter kita belum seperti Kristus. Haleluya saudara. Belum. Karakter kita masih belum seperti Kristus, yang taat sampai mati. Sehingga Tuhan mau kepada anak-anaknya, saudara, penting untuk taat. Selain pembentukan sebuah karakter, tetapi juga dengan ketaatan itu. Dengan ketaatan itu tentu kita melihat para pelayan-pelayan itu. Maria sudah pesan, taati saja. Kita lihat setelah kau mentaati, di perjalananmu kau mengalami namanya kebaikan-kebaikan Tuhan. Air berubah jadi anggur. Haleluya. Itu cara Tuhan. Makanya saudara yang selalu Tuhan, kadang-kala kita pikir cara kita sudah tidak bisa. Tapi apakah dengan cara mentaati firman Tuhan, itu akan terjadi sesuatu hal yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani kita? Dan kita melihat sudah, ini caranya Tuhan bisa terjadi. Kita akan lihat contoh lagi saudara. Saudara lihat dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Bergantian, mari bangkit berdiri. Di lantai bawah juga bangkit berdiri. Cuma juga mengikuti pada online boleh bangkit berdiri. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2 sudah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang mengasuh lainnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tegakkanlah jalan untuk menangkap ikan." Ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus pada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia." Ya, sampai situ saja. Amin. Haleluya, amin.
Silakan duduk. Perhatikan dalam kebenaran firman ini ya, saudara. Bahwa firman Tuhan berkata, ketika belum murid-murid mereka, para nelayan ini selesai mereka bekerja keras sepanjang malam, sehingga pagi hari Yesus datang di situ. Yesus melihat bahwa mereka sedang membersihkan jala, dan Yesus berkata, Yesus melihat tidak dapat apa-apa. Dan Yesus berkata, boleh saya pinjam perahu kalian salah satu? Oh boleh. Dia banyak orang mengikuti dia, dan dia mengajar dari perahu. Dia mengajar, membutuhkan mungkin angin untuk bertiup supaya suaranya lebih jelas didengar. Nah, singkat kata lagi, setelah dia selesai mengajar, firman Allah berkata bahwa, coba sekarang Simon, kamu tolakkan perahu lebih ke tengah dan tebarkan jalamu di sana. Kita lihat argumen daripada Simon ya. Dia berargumen dengan Yesus. Yesus, setelah sepanjang malam kami bekerja keras, dia menekankan lagi bahwa maksudnya kami ini menangkap ikan ini bukan asal-asalan. Kami telah bekerja keras. Dia menyampaikan sebuah logika dia, saudara, bahwa ikan juga itu ada di malam hari. Kalau di malam hari dia timbul supaya waktu jala dilempar dia bisa dapat. Kalau siang hari berbalik, bahwa ikan akan turun ke dasar danau. Tapi dia berkata apa? Saudara, jadi Petrus juga itu, Simon ini juga, dia sebetulnya ketika Yesus bilang, dia bilang begini, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan melemparkan jala juga. Ya, kita pelajari, saudara. Jadi ketika Simon ini mentaati apa yang dikatakan Tuhan, memang butuh perjuangan. Manusiawinya juga berjuang. Berjuang di dalam apa, saudara? Di dalam logika dia. Petrus itu berhadapan dengan Tuhan yang tidak dapat dijangkau oleh logika kita. Sangat jauh. Petrus sedang berhadapan dengan Tuhan yang punya banyak cara, yang bisa membuat saudara, segala sesuatu berlawanan sebetulnya dengan gravitasi bahkan, saudara. Itu Tuhan. Tapi karena Petrus belum memahami, sehingga dia berkata, ya sudahlah karena engkau menyuruhnya. Kadang-kala juga mungkin manusia begitu ya, saudara. Kadang-kala, sudahlah, ikutin aja lah. Firman Tuhan sudah bilang begitu. Kadang-kala orang melakukan dengan terpaksa. Karena ikutin saya lah, pendeta sudah bilang begitu, sudahlah ikutin saja. Sekalipun kadang-kala terpaksa. Dan Petrus melakukan itu. Tapi apa dia berkata tadi, saudara? Mana ayatnya yang ke-9 tadi bilang apa? Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan mereka takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Mereka takjub. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Simon, sekalipun itu berlawanan sebetulnya dengan logika dia, tapi ketika diperhadapkan dengan firman Allah, dia berusaha taati saja. Taati saja. Haleluya, saudara. Hari Minggu, logikanya saudara buka toko, saudara bekerja, berjualan, logikanya malah dapat uang. Dibanding saudara ke gereja, keluar uang, biaya transport, bensin, bayar tol, kasih persembahan lagi. Iya kan, saudara? Kan logika kita kan begitu ya. Malah keluar uang. Itu logika. Kadang-kadang membuat mungkin sebagai jemaat Tuhan, manusiawi kita kadang bergejolak di dalam akal itu, saudara. Bergejolak di situ. Sudah jelas kalau kita malah kerja, kita buka toko, kita cari uang, dapat uang dibanding ke gereja. Tapi itu cara berpikir. Itu bukan cara Tuhan.
Tapi Tuhan mau bilang, mengajarkan, kamu taati saja. Taati saja. Kalau hari Minggu kamu datang saja beribadah. Haleluya, saudara. Tidak akan membuat engkau rugi. Percayalah, taati saja firman Allah. Ketika Simon tadi mentaati, apa saudara? Sia-sia nggak dia punya taat tadi, saudara? Dibilang apa tadi? Ayat 9 bilang apa? Takjublah oleh karena apa? Banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kembali kita melihat bahwa sebetulnya saudara, firman Allah mengajarkan ketika Tuhan mengajarkan mentaati kebenaran firman Tuhan, karena memang cara itulah engkau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya, saudara. Mengalami kebaikan Tuhan masuk dengan caranya Tuhan. Petrus tadi bilang, telah bekerja keras. Ini kan dia mau bicara, ini saya punya keahlian begini, saya sudah berpengalaman seperti ini. Makanya saya pernah minggu lalu atau 2 minggu lalu saya katakan, saudara harus punya saudara punya pikiran iman seperti ini. Karena seahli-ahlinya engkau, tetap satu waktu akan ada namanya seperti Simon ini, saudara. Seahli-ahlimu di bidangmu itu, ada satu waktu di bidang itu pun engkau tidak bisa dapat apa-apa. Tapi jangan putus asa, engkau sudah dibekali oleh firman Allah. Ada cara Tuhan. Haleluya, saudara. Ada cara Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, taati saja firman Allah. Jadi orang ketika kita lihat, ketika anak-anak Tuhan ini, murid-murid awal ini, ketika mereka mentaati kebenaran firman Allah, mereka tidak rugi. Justru mereka mengalami namanya kebaikan Tuhan dengan caranya Tuhan. Dan akhirnya mereka dipanggil Tuhan. Bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Kita semua ini dipanggil Tuhan untuk jadi penjala manusia. Amin, saudara. Bukan berarti saudara, apakah saya mesti jadi pendeta? Enggak. Setiap orang yang percaya kepada Yesus wajib menjala manusia. Tapi jangan saudara pulang langsung beli jala terus cari-cari orang jala, ya, bukan itu maksudnya, ya. Maksudnya setiap orang yang percaya wajib memenangkan jiwa, wajib memberitahu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Harus punya loh. Sekalipun saudara sekarang berat, tapi di dalam batinnya saudara harus punya itu. Harus punya. Minimal di awal tahun ini saudara sudah bawa kepada Tuhan, bilang, Tuhan, ya minimal melalui pribadi kita paling sedikit 5 orang. Entah terjadi atau tidak, tapi saudara harus punya kerinduan itu. Orang yang belum percaya kepadamu Tuhan dapat percaya melalui perkataan saya, Yesus itu Tuhan. Amin, saudara. Oke ya saudara, kita kembali. Kita sedang bicara sekali lagi bahwa tentang berjalan dalam kebaikan Tuhan. Dan kita ada pada poin ini, kita akan bahas 6 poin sebetulnya saudara. Jadi saya buat begini saudara, 6 tanda saudara, ya. 6 tanda orang akan berjalan dalam kebaikan Tuhan. Tanda yang pertama, orang itu dia percaya akan cara Tuhan. Yang kedua, saudara, tanda yang kedua adalah orang yang akan berjalan dalam kebaikan Tuhan adalah orang yang mentaati apa kata Tuhan, sekalipun itu sudah kadang-kala dalam logika dia itu tidak bisa. Tapi kalau engkau lihat memang teks sudah berkata dalam firman Allah, taati ya taati saja. Apalagi saudara, saya bilang itu sebuah teks yang sudah tertulis, udah jangan bantah. Haleluya saudara. Saya ini punya prinsip begini, kadang-kala saya ini saudara, kalau itu dia masih bicara sebuah tafsiran,
Ya oke, saya bilang, oh ya udah, sudut pandang kamu seperti itu. Tapi kalau itu sesuatu teks yang sudah tertulis seperti itu, ini jangan coba-coba bicara. Dia bilang itu lebih baik kalau engkau belum mampu lakukan, diam saja, jangan ngomong dari belakang. Benar saudara, seperti Simon, ketika sudah teks Tuhan bilang seperti itu, ya sudah, engkau suruh, saya lakukan. Dia nggak mau bantah lagi, sudah. Ini penting bagi kita belajar tentang firman Tuhan. Amin. Boleh nggak Pak, saya masih mikir-mikir dulu. Boleh kalau mungkin saya punya sebuah tafsiran. Jemaat Tuhan masih boleh renung-renung, Tuhan benar nggak tafsiran Pak Gembala saya itu, benar nggak? Tapi kalau engkau lihat yang saya bicara dan saya sedang jelaskan, dan saudara lihat itu teks memang sudah seperti itu, dan kau bilang, coba cari jalan lain. Coba cari jalan lain begini, habis teks itu berat kalau saya lakukan. Kayaknya Pak Gembala tidak benar. Mendingan jangan ngomong. Kalau engkau mau melihat kebaikan Tuhan, jangan ngomong. Engkau hanya bilang, Tuhan, itu teks itu berat. Tapi hanya dengan cara itu Tuhan saya harus lakukan, mampukan saya. Mendingan bilang begitu. Haleluya. Bilang begitu. Mampukan saya Tuhan. Karena sangat berbahaya ketika saudara saya bilang, makanya ada ukuran. Kalau saya bilang ini, kalau itu masih sebuah tafsiran, saya lihat, itu masih jauh. Ya oke lah, saya masih hitung-hitung, masih bergumul. Tapi saya mau ajarin jemaat Tuhan, kalau itu sebuah teks memang seperti itu, jangan sampai tidak mau taati. Udah taati saja. Mari kita lihat contoh lagi ya saudara. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Ini kisah tentang Naaman. Begini ya, supaya saudara dapat paham firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan begini ya, saudara memahami firman bukan saya berpikir begini terus Tuhan itu ikut. Alkitab harus bilang begitu. Tidak begitu ya. Jadi saudara tidak boleh berpikir macam-macam. Saudara baca itu Alkitab. Nah, baru dari Alkitab itu. Dari Alkitab itu bicara apa? Begitu, itu. Jadi makanya tidak boleh jemaat Tuhan, saya maunya begini, saya maunya begini. Lihat di Alkitab, biar Alkitab itu ikut mau saya. Itu bukan begitu, itu Alkitab ya. Jadi Alkitab itu sudah begitu, saudara masuk ke situ dan saudara harus ikutin apa Alkitab. Nah, itu baru saudara bisa jadi mentaati firman Tuhan. Ya, mari kita baca. Mana dia? 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Bergantian, mari bangkit berdiri juga, jemaat Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ia menjadi pelayan dan istri Naaman. Jadi gini ya, jadi ceritanya adalah kerajaan Aram pernah berperang dengan Israel. Dan cara berperang dulu saudara, ketika mereka perang, mereka akan ambil orang-orangnya, bisa ditawan di kerajaan mereka. Nah, kerajaan Aram ini, saudara, ada salah satu mereka berperang dan pernah mereka mengambil orang Israel itu pembantu lah, perempuan Israel, jadi tinggal di tempat mereka. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya ini gadis ini orang Israel ya, sekiranya Tuanku menghadap nabi di Samaria, itu ya di Israel itu di kota Samaria ya. Israel dua kerajaan ya, satu ibu kota Samaria, satu ibu kota Yerusalem. Ini Israel yang ibu kota Samaria. Di Samaria itu ada, makanya dikatakan yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat 4. Lalu Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh padamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit tayanya. Kita lihat reaksi raja ya. Ini Raja Israel. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkan nyala pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan, maksudnya Raja Aram ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kusta, maksudnya Naaman itu.
Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara, marah Israel itu ya. Raja Israel marah seperti menghina Tuhan dia. Dia bilang, saya ini bukan Tuhan, saya ini bukan penyembuh orang sakit kusta. Karena orang sakit kusta hanya Tuhan yang bisa sembuhkan di zaman itu ya. Mari ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel memuliakan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada raja dan bunyinya, mengapa engkau memuliakan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ya, berubah jadi pindah haluan. Jangan ke raja, suruh datang kepada Elisa. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya dan mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Lihat reaksinya, Naaman. Tetapi pergilah Naaman dengan apa saudara? Kusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit kusta itu. Dikatakan begitu ya saudara, atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12. Bukankah Ana dan Parpas, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Lihat ya. Padahal Elisa menyuruh mentaati, tapi dia begitu, bergusar. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, maksudnya kepada Naaman ya, kepada panglima itu, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, kan ia hanya berkata kepada Bapak, kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 3 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin. Haleluya saudara. Tuhan berkati, silakan dulu. Perhatikan saudara. Saudara perhatikan. Ini seorang panglima saudara. Panglima tertinggi dalam sebuah kerajaan Arab. Dia berkata, saya ini sudah dapat surat dari raja loh. Sehingga datang kepada raja, sehingga dia berkata, waduh, saya kok ditolak oleh raja, malah dimarahin oleh raja. Tapi Elisa berkata, Naaman sini kamu. Kamu kesini saja Naaman. Saya cuma kasih tahu kamu. Kamu pergi mandi. Masukkan air kepalamu di dalam air sungai Yordan, keluar. Masukkan lagi, keluar. Berapa kali tadi saudara? 7 kali. Maksudnya apa saudara? Dia berkata Naaman, sebenarnya logika Naaman benar. Nah Tuhan tuh kan bisa saja. Kamu doakan saja, gerak-gerakan tangan saya saja, gerakan di depan penyakit kusta, sembuh. Betul saudara. Tuhan bisa nggak saudara? Sebetulnya dengan cara itu sembuhkan Naaman. Bisa saudara. Tapi yang kita mau lihat apa saudara? Kenapa harus 7 kali? Suruh taati. Seharusnya 1 kali juga bisa. Tapi taati saja, ulang lagi, taati, ulang. Sudah ada kalanya kita itu sudah. Kita sudah, Pak, saya sudah taati sekali. Tapi belum lagi, taati terus, ulang lagi. Belum Pak, taati lagi. Saudara, 7 itu bicara sempurna. Maksudnya begini, kita anak-anak Tuhan, untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Sampai kapan kita mau taat? Sampai Tuhan datang kembali. Amin saudara. Taati. Saya singkat, waktu saya tinggal 5 menit saudara. Yang jadi pelajaran bagi kita, seperti saya bilang tadi, mari biasakan diri kita. Apa yang sudah menjadi teks Alkitab, apa yang sudah tertulis demikian, jangan bantah. Haleluya. Jangan berusaha tafsir sendiri. Kan begini aja boleh, begini aja boleh. Udah gak usah, Alkitab sudah bilang begitu saja. Seperti Naaman ini, saudara. Dia cuma bilang, udah usah lah seperti itu. Sementara teksnya sudah bilang melalui Nabi Elisa 7 kali, kamu pergi berendam. Dia mau coba rubah, gak usah lah, harusnya jangan begitu, begini saja. Lu jangan berusaha rubah.
Jadi saudara kalau mengalami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di tahun 2022, saudara lihat teks Alkitab seperti itu, lakukan saja. Amin. Lakukan saja. Kedua ya, saudara jemaat Tuhan, ketika mau mentaati firman Allah terlebih di dalam gereja, soalnya mungkin saudara, kita lihat Naaman ini berkata, oh saya ini loh, saya ini panglima perang, ini paling terkenal, pangkat saya tinggi. Tapi kita mau belajar dari sini. Maksudnya Elisa, ketika engkau datang di sini, maksudnya kepada Elisa sebagai hamba Tuhan, ya engkau harus tunduk, engkau harus taati. Saya mau bahas ini, jemaat Tuhan, saudara mungkin semua juga, ya. Ketika saudara di rumah, di kantor, saudara sebagai direktur, pemilik perusahaan, manajer, apa saja saudara di sana, biasakan saudara kalau datang di rumah Tuhan, saudara harus belajar taati saja apa yang ada dalam rumah Tuhan. Haleluya saudara. Satu waktu saudara, nanti saya suruh ngepel di sini ya. Saya tahu saudara mungkin tidak biasa di rumah, harus ngepel. Anak-anak remaja sudah saya lihat, mulai mereka fogging, vakum, ngepel di bawah. Nah nanti satu waktu ini bapak-bapak ini dan ibu-ibu, saudara di rumah biasa suruh pembantu. Satu waktu kita sama-sama datang kepada Tuhan. Ini bukan siapa punya, ini Tuhan punya, ini Tuhan di atas segala Tuhan punya. Kita harus jadikan hamba kita di dalam rumah Tuhan. Amin. Harus. Satu waktu saya komando, yo bapak-bapak kita semua, ibu-ibu kerja bakti di sini. Datang ngepel, kita harus ngepel. Tidak boleh seperti Naaman bilang, hei kamu tidak tahu ya, saya bawa ini, saya datang dengan pangkat tertinggi di kerajaan saya. Ini saya punya surat dari raja. Tidak boleh ketika datang kepada Nabi Elisa, jangan bawa itu. You datang di sini taati firman Tuhan. Haleluya saudara. Kita pun harus seperti itu saudara. Nanti Elisa bilang, kalau kamu sudah pulang ya, baru kamu pakai pangkatmu. Tapi kalau kamu datang kepada Elisa sebagai hamba Tuhan, tinggalkan semua pangkatmu. Kalau kamu mengalami kebaikan Tuhan, belajar taati. Karena si Naaman merasa, wih orang itu biasa taat sama saya. Tapi ingat, kita ini, firman Allah berkata, kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Yang harus kita taati. Sehingga saudara, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita bahas saat ini, saudara adalah begini saudara. Poin yang kedua ini, firman Allah mengajarkan kita di awal tahun ini berjalan dalam kebaikan Tuhan. Tanda orang akan berjalan dalam kebaikan Tuhan. Yang pertama kita bahas apa saudara? Percaya akan cara Tuhan. Sekali lagi sebut sama-sama saudara, percaya akan cara Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, orang akan berjalan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Tandanya dia adalah orang yang mentaati perintah Tuhan. Taati saja. Sekali lagi ingat saudara, ingat jemaat Tuhan. Sekali lagi saya katakan ingat, yang saya baca tadi bagi saudara firman Tuhan sengaja panjang-panjang, itu teks-teksnya. Sekali lagi, setiap mulai dari saya perlihatkan kepada saudara contoh dari Maria kepada pelayan-pelayan, teksnya sudah itu maksudnya. You jangan bantah, itu maksudnya. Kepada para murid-murid juga sedikit ada membantah, bukan membantah tapi gusar, karena logika tidak masuk. Tetapi namanya teks sudah begitu, belajar taati saja. Simon sekalipun dia rasa tidak masuk akal, tapi teksnya sudah sedemikian, Simon terpaksa lakukan. Saya bilang terpaksa kenapa? Karena ada gusarnya, tapi dia lakukan. Tapi dia menangkap ikan begitu banyak. Demikian juga Naaman. Teksnya sudah demikian, masuk 7 kali. Jangan bantah lagi. Coba cari cara lain, gerak-gerakin tangan. Udah jangan, jemaat Tuhan. Biasakan saudara, teksnya sudah demikian, taati saja. Amin. Supaya saudara pahami, saya kalau menyampaikan firman bagi saudara, kadang-kadang satu perikop, saya baca, memang karena memang harus sesuai teks. Teksnya sudah itu, belajar imani, jangan bantah itu teks. Haleluya. Percayalah saudara, ketika kita mentaati kebenaran firman Tuhan, itulah ciri-cirinya, itulah indikator, itulah tanda-tanda orang yang akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan adalah orang yang mentaati kebenaran firman. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.
Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan. Firman juga berkata dalam 2 Timotius bahwa di akhir zaman akan terjadi masa yang sukar. Tetapi kami sangat percaya, kami beriman kepada caranya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, Kau menyuruh kami mentaati setiap kebenaran firman. Karena kami akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Roh Kudus, setiap kami jemaat-Mu di tempat ini yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang mengikuti ibadah online, terangi hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Tumbuhkan terus iman kami melalui firman-Mu Tuhan, sehingga kami menghadapi tahun 2022 ini. Kami percaya Tuhan, kami akan berjalan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan cara Tuhan akan terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau tanamkan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Dan pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus kita berdoa biarlah semakin hari dipakai Tuhan lebih dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Para petugas yang sudah melayani, semua yang kita kerjakan, kita percaya Tuhan yang akan membalas dan akan memakai lebih lagi dalam kita melayani Tuhan. Bahkan kehadiran seluruh jemaat Tuhan yang ada, kita percaya kehadiran kita tidak sia-sia, tetapi semuanya berkenan kepada Tuhan. Dan untuk persembahan operasional yang masih melakukan transfer dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata selaku bendahara gereja, dan persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740015674 atas nama yang Cemanorik selaku gembala sidang. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572542670 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Doa puasa mingguan yang biasa kita lakukan di hari Jumat, mulai Senin besok kita akan diganti pada hari Senin ya. Mulai minggu besok akan diganti pada hari Senin yang tadinya dilakukan pada hari Jumat. Sehingga setelah ibadah minggu besoknya kita melakukan doa puasa. Dan ibadah komsel online melalui Zoom setiap hari Rabu jam 19.30 atau setengah 8 malam. Ibadah WSP online melalui Zoom setiap hari Jumat pada minggu kedua dan 4 jam 19.30. Doa pagi online melalui Zoom setiap hari Sabtu jam 7.00 sampai jam 8. Ibadah pemuda dan remaja TMB di gereja setiap hari Sabtu jam 6.15 18.15. Ya. Kembali pada ibadah minggu yang akan datang, yang minggu ibadah pertama jam 7, ibadah kedua jam 9 di gereja, dan ibadah ketiga jam 5 di gereja dan online. Ibadah anak-anak online jam 4 sore. Dan itu saja pengumuman, mungkin tambahan dari Bapak Gembala. Sebelum saya langsung berdoa untuk besok, jadi kita sudah pindah ya, puasanya biasa Jumat di hari Senin. Nah, saya berharap jemaat Tuhan juga ikut berpuasa, tapi model puasanya atau jenis puasanya saudara boleh pilih puasa apa aja ya. Yang terpenting saudara ambil waktu berdoa untuk pergumulan gereja kita yang ada biasa dibagi itu di doa-doa malam sama dengan doa puasa berantai kemarin ya, sama ya. Nah itu saudara ikut doa itu. Jadi maksud saya mendoakan. Kalau saudara kerja di kantor, ya saudara ambil pagi-pagi. Doakan dulu apakah saudara yang berpuasa besok itu apa, puasa Esther, puasa Daud, puasa Daniel, sekalipun cuma 1 hari.
Yang penting itu dalam momen surat puasa. Sekalipun cuma 1 hari ya. Kalau saya ada oma-oma, dia saya tidak kuat nih, tapi dia bisa puasa Daniel aja. Tapi ambil waktu untuk doain. Ya. Nah, itu ya. Jadi kita punya puasa mulai besok, mulai minggu depan itu sudah hari Senin, tidak ada di hari Jumat. Jadi kita terus mengingatkan. Jadi hari Minggu begini diingatkan. Besok puasa ya. Nah, biasanya juga jemaat-jemaat Tuhan, saudara, kalau hari Sabtu, hari Minggu, ini makanannya biasa agak kebablasan. Iya kan? Agak kebablasan, maksudnya yang umur 50 ke atas tuh makannya sudah banyak melanggar kan, lumayan. Jadi Senin disuruh puasa dulu. Ya. Ya, oke ya. Jadi besok kita puasa, silakan pilih jenis puasa apa, atau saudara juga puasa Adam. Yang penting saudara tolong ambil waktu berdoa tentang pokok doa gereja kita. Ya, pokok doa gereja kita sudah tertulis di sana ya, dan visi misi gereja kita dan pelebaran tempat ibadah ini. Oke, itu saja. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri. Kita akan langsung berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Pertama saya mau berdoa jemaat Tuhan, saudara yang perlu didoakan, angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan, bahwa engkau ada pergumulan-pergumulan khusus yang perlu didoakan. Saya berdoa saat ini, baik kau yang ada di rumah, lantai bawah, kau perlu didoakan, angkat kedua belah tanganmu. Sebelum saya masuk dalam doa, sampaikan isi hatimu. Sampaikan kepada Tuhan yang perlu didoakan, bahwa engkau ada pergumulan khusus. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus, haleluya Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu ya Tuhan. Baik ada di tempat ini, ada di rumah juga mengikuti ibadah online. Ada pergumulan-pergumulan yang sedang mereka sampaikan kepadamu saat ini. Hamba mohon kepadamu ya Tuhan, kasih karuniamu, belas kasihanmu Tuhan, ulurkan tanganmu ya Tuhan, menjamah memberkatinya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakanlah caramu Tuhan, menolong memberkati anak-anakmu. Terima kasih Bapa, terima kasih kau turun tangan saat ini. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Saat ini kami masuk dalam doa syafaat kami. Tuhan berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menterinya, TNI, Polri, DPR, MPR, mereka semua ya Tuhan, para dokter-dokter, bekerja dari pusat sampai daerah. Tuhan berkatilah mereka. Tuhan bekerja di negara kami dengan caramu Tuhan. Taruhlah hikmat-hikmat-Mu melalui para pemimpin-pemimpin kami, sehingga negara kami ini Tuhan berjalan dengan baik. Terlebih ya Tuhan, kami dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu akan beraktivitas. Apapun aktivitas kami ya Tuhan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan kami, dalam pelayanan kami, Tuhan urapi kami semua ya Tuhan. Urapi sehingga apa yang akan kami kerjakan, semua dalam pengurapan, dalam kuasa, dalam otoritas-Mu. Engkau yang buat kami berhasil, Engkau yang buat kami beruntung dengan caramu ya Tuhan. Terima kasih, kami akan pulang sebentar. Darah Yesus membungkus kami. Kami semua tiba di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami, bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga berkatilah kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.
Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.